di tengah pandemi COVID-19 ini Banggar DPR RI ke depan alokasinya nih berapa yang pasti kayak gitu 2021 ya? Kalau 2021 dana desa itu bagian dari TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, itu 2021 72 triliun. Penggunaannya seperti biasa dan penekanannya pada infrastruktur dan ketahanan pangan. Karena itu penting, kita ingin dalam 3 tahun terakhir jadi prioritas nasional. Yang pertama itu memang masuk lewat pintu DAK. DAK kita sekarang ada nomenklatur baru ketahanan pangan. Maka kemudian kita dorong pemerintah supaya dana desa itu masuk juga menu baru, yaitu ketahanan pangan. Insya Allah kalau 3 tahun terus menerus, pada tahun keempat kita akan bisa menjadi negara yang berdaulat di bidang pangan. Kira-kira seperti itu arah terakhir yang ingin dicapai oleh pemerintah. Apa juga jadi bagian untuk pemulihan ekonomi seperti yang diinginkan Bapak Presiden? Oh pasti, karena apa? Kita itu memang ada prasyarat agar pemulihan ekonomi ini mengalami akselerasi di tahun 2021. Prasyaratnya adalah berakhirnya pandemi COVID-19. Maka kemudian kita semua, kesadaran kita semua yang diminta supaya prokes tetap diberlakukan. New normal, perilaku baru, tatanan baru harus terus menerus kita pompa kepada masyarakat sehingga menjadi kesadaran nasional, kesadaran kolektif kita semua. Kalau itu bisa dilakukan, maka ekonomi kita, hakul yakin 2021 akan tumbuh sebagaimana yang kita harapkan, yaitu tumbuhnya 5%. Ya. Sejauh ini progres penanganan COVID kayak gitu masih melambat Bu ya, terkait di Jakarta sendiri sekarang masih ada klaster-klaster baru kayak gitu. Itu gimana sebenarnya upaya pemerintah untuk yang lebih diperlukan oleh pemerintah sesungguhnya terkait penanganan COVID khususnya di daerah khusus ibu kota Jakarta, penegakan hukum pada akhirnya. Toh Jakarta punya perda, maka pergunakanlah perda itu seefektif mungkin. Law enforcement itu penting, jangan hanya ada perda tapi di tataran pengambil kebijakan kemudian tidak bisa melaksanakan itu, bahkan pada dirinya sendiri pun tidak melaksanakan prokes. Nah itu kan bahaya. Hindarilah sesaat kerumunan ini, apapun mau ambisi politik atau ambisi yang lain, mari ada kebersamaan kita bahwa kita menghadapi pandemi. Dan hanya bukan kita, ini dunia. Kalau toh kita sembuh dari COVID, belum tentu ekonomi kita tumbuh kalau negara lain juga masih kena pandemi COVID. Karena supply chain global akan terhenti. Oleh karenanya memang menjadi kesadaran kolektif dunia bahwa pandemi COVID-19 harus segera bisa berakhir. Dan insya Allah hope kita, harapan kita tentu dengan cepatnya vaksinasi dilakukan di masyarakat. Ya, apa vaksin itu menjamin bahwa COVID pandemi ini selesai kayak gitu? Vaksin itu menjamin sebagaimana vaksin flu, sebagaimana vaksin meningitis. Tidak ada keraguan apapun terhadap vaksin itu. Mau vaksin China, mau vaksin Amerika, mau vaksin yang Inggris, semuanya vaksin-vaksin itu sudah melalui berbagai uji klinis dan dinyatakan aman untuk kita semua. Memang ada usia antara 15 sampai 59 tahun yang memang perlu divaksin. Rekomendasi anggaran, pengawasan untuk anggaran nanti seperti apa untuk lebih maksimal di bawah, terutama di desa? Kalau di desa yang diperlukan sesungguhnya adalah tumpang tindihnya regulasi yang harus dihindari. Kementerian Desa tertinggal itu bahkan bikin regulasi yang bupatinya juga nggak tahu. Regulasinya langsung dari Kemendes ke desa-desa. Itu kan akan merepotkan. Kementerian Keuangan itu kalau bikin regulasi biasanya langsung ke kepala daerah, tidak ke kepala desa. Nah inilah di tingkat pusat yang nanti saya akan panggil Kemendes, Bappenas, dan Menteri Keuangan selaku Ketua Badan Anggaran. Ada perubahan tentang regulasi itu nanti? Saya berharap regulasinya lebih disederhanakan lagi. Bukan soal SDM di aparatur pemerintahan desa, bukan soal itu. Soalnya adalah dengan mudahnya regulasi, tapi kita tetap dorong governance-nya, tata kelolanya, transparansinya,
sehingga akselerasi pembangunan di desa bisa cepat dicapai. Buya, akhir-akhir ini mencuat kembali tentang wacana Provinsi Madura kayak gitu. Itu secara anggaran kira-kira negara mampu nggak untuk mewujudkan Bukan itu? soal anggaran. Saya orang yang tidak setuju terhadap Provinsi Madura. Pertimbangan ekonomi, politik, sosial, budaya itu tidak memungkinkan kita menjadikan diri sendiri sebagai sebuah provinsi. Bukan semata-mata soal anggaran. Kalau anggaran pasti, kalau kita jadi provinsi, kita jadi tukang ngemis ke pusat selama 12 tahun. Kajian kami seperti itu. Apa sesungguhnya yang mau dicapai Madura jadi provinsi? Akselerasi pembangunan. Bagaimana mau akselerasi pembangunan kalau PAD di 4 kabupaten masih kecil? Ya, ada dorongan nggak kepada 4 bupati? Kayaknya 4 bupati ini begitu ngotot kayak itu untuk mewujudkan itu, Buya. Saya tidak tahu, tidak akan mengomentari sikap para bupati, tapi sikap saya nyatakan tidak untuk provinsi. Yang layak seperti apa nanti? Madura seperti apa? Justru dari awal saya menentang keberadaan BPWS bubar. Kita akan berharap, saya akan bicara dengan pemerintah agar Madura jadi kawasan ekonomi khusus. Kalau itu terjadi, maka akselerasi pembangunan dengan sendirinya akan terjadi di Madura. Bukan soal jadi provinsi tiba-tiba pembangunan akan maju, tidak. Kalau jadi provinsi ngurus kantor gubernuran duluan, nggak ngurus rakyat. Siap.